Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis kedua dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menyebutkan dengan sanadnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, data yaumin, pada sebuah hari, suatu kesempatan, hittala alaina rajulun, tiba-tiba datang menghadap kami ketika kami sedang berkumpul, seorang laki-laki syadidu bayadi thiyab, putih bersih bajunya, syadidu syawadis syar, hitam pekat rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat bekas bepergian, wala ya'rifuhu minna ahad, tapi di antara kami tidak ada yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tadi duduk mendekat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnana rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian meletakkan kedua dengkulnya menempel, menyatu dengan dengkul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidahi. Kemudian meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Wa qala, tiba-tiba dia bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, tolong beritahu kepada aku apa itu Islam. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menjawab, anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini pintu gerbang, bawabah, pintu gerbang kita masuk Islam. Man qala la ilaha illallah faqad asama minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Orang yang sudah mengucapkan syahadat berarti dia resmi telah masuk Islam, maka dia memiliki hak-hak dan kewajiban seperti orang Islam lainnya. Ini sebuah hidayah yang mahal. Karena itu jangan sembarangan kita mengeluarkan seorang dari Islam juga. Karena tidak semua orang bisa mudah mengucapkan syahadat ini kalau bukan cara petunjuk Allah, bukan hidayah dari Allah. Betapa banyak orang-orang yang di Mekah mengerti Islam, mengerti dakwah Rasulullah, tetapi belum mendapatkan hidayah. Sampai paman beliau sendiri Abu Thalib mengerti betul baiknya Nabi Muhammad, mengerti betul baiknya dakwah Islam, tetapi tidak mendapatkan hidayah. Karena itu takfir, mengkafirkan orang Islam juga sebuah masalah. Masuk ke dalam Islam bukan sesuatu yang mudah. Karena itu jika tidak dengan mudah pula mengeluarkan seorang dari Islam. Yang kedua, wa tuqimas shalah, engkau menegakkan salat, mendirikan salat. Salat 5 waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat telah ditentukan waktu-waktunya. Bahkan malaikat Jibril langsung turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan waktu-waktu salat. Inilah awalnya, inilah akhirnya, 5 waktu wajib. Bahkan Allah memanggil langsung dalam Isra Mi'raj tentang wajibnya salat ini. 17 kali kita baca Al-Fatihah. Salat adalah hal yang pertama kali dihisab oleh Allah SWT. Kalau berbicara salat, kita berbicara tentang sebuah kewajiban, rukun kedua dalam Islam, yang kemudian para ulama mendefinisikan bahwa salat adalah sebuah ibadah yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Pembeda kita dengan orang non-muslim adalah salat. Barang siapa meninggalkan sholat, tidak ada bedanya dengan yang non-muslim. Betapa Rasulullah mengingatkan kita hal ini. Kemudian sholat memiliki fungsi tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari yang keji dan yang munkar. Dan khusyuk dalam sholat merupakan ciri tersendiri bagi orang-orang yang mukmin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat khusyuk adalah ciri orang mukmin. Dan sholat itu menjadi berat bagi orang yang tidak khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Karena itu melaksanakan sholat pada waktunya sesuai rukun syaratnya adalah tuntutan bagi kewajiban bagi semua mukmin. Tetapi jangan lupa, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Di sana ada fungsi dan tujuan sholat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah bagi orang yang melakukan sholat kekejian dan kemungkaran. Karena itu salah seorang ulama Ibnu Qayyim
Di antara menyebutkan orang sholat pun bertingkat. Kita sedang berbicara kita yang sholat, orang-orang mukmin yang sholat. Bagaimana dengan yang tidak sholat? Mari kita ajak saudara kita untuk melaksanakan sholat. Hayya 'alas shalah. Tapi bagi kita yang sudah sholat, mari kita perhatikan peringkat-peringkat orang yang sholat. Kita mulai dari peringkat bawah. Orang yang sholat tetapi mendapatkan durhaka, mendapatkan murka. Fawailul lil musallin. Jadi orang yang sholat, kalau tidak sholat tentu dia jelas berdosa, melanggar perintah. Kita sedang berbicara orang yang sholat tapi kok mendapatkan murka, celaka, diancam dengan neraka. Pasti dapat celaka. Siapa mereka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat, lalai dari sholatnya. Artinya tidak melaksanakan rukun, tidak melakukan syarat sholat, hanya ingin menggugurkan kewajiban seperti kita ketika dulu anak-anak. Sudah sholat, sudah, yang penting dia sholat, walaupun nggak pakai wudhu, walaupun hanya gerak-gerak yang penting ketika ditanya orang tuanya, saya sudah sholat pak. Ini celaka orang yang seperti ini. Bagi kita yang sudah dewasa, mukallaf, sudah balik, tidak boleh lagi sholat seperti ini. Sholat bukan mendapatkan pahala, tapi mendapatkan siksa. Yang berikutnya, peringkat keempat, ini peringkat kelima. Orang yang sholat, tapi terancam mendapat dosa. Kalau tadi pasti dapat celaka, dapat dosa. Ini terancam mendapatkan dosa. Ini orang yang tidak tumak ninah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, alladzi yasriqu fi sholatihi. Orang yang mencuri saat sholat. Jadi korupsi saat sholat. Artinya, hak-hak sholat tidak dipenuhi, tidak tumak ninah, ekspres. Inilah sholat orang munafik yang menunggu-nunggu waktu terbenam sore, waktu sholat mau habis, sehingga punya alasan untuk ngebut sholatnya. Wah, ini kan waktu udah mepet, jadi sholatnya cepat-cepat. Ini sholatnya orang munafik yang menunggu-nunggu waktu habis. Yang ketiga, sayangnya mereka yang sholat tapi sholat sendirian, dapatnya cuma satu. Peringkat kedua, orang yang sholat berjamaah. Disebutkan dalam hadis 25-27 derajat lipatannya. Tapi juga jamaah macam-macam, ada jamaah masbuk, ada yang jamaah tinggal salam. Kata para ulama, orang yang mendapat kurang dari 1 rakaat, dia dapat keutamaan jamaah, fadlul jamaah, keutamaan berjamaah, sekalipun sudah tidak dapat hakikatul jamaah. Hakikat berjamaah sudah tidak dapat karena kurang dari 1 rakaat. Tetapi keutamanya insya Allah tetap dapat. Peringkat pertama, mereka yang sholat, memperhatikan wudhunya, menunggu waktu sholat, menjawab adzan, sholat di shaf pertama, menyiapkan kehusyukannya. Inilah orang yang berada pada peringkat pertama sholatnya. Kita sholat bersama-sama satu shaf pun berbeda, khusyuknya berbeda. Itu bisa ditimbang nanti pada hari kiamat. Mizan, timbangan hari kiamat itu bisa menimbang khusyuk yang tidak bisa ditimbang di dunia. Timbangan kita di dunia hanya bisa menimbang kilogram, tapi mizan akhirat, timbangan pada hari kiamat nanti bisa menimbang hal-hal yang tidak bisa ditimbang di dunia. Kita boleh bersamaan, berjajaran sholat, tetapi nilainya di hadapan Allah berbeda. Inilah yang motivasi kita untuk terus memperbaiki sholat kita. Ini yang kedua. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakat, mengeluarkan zakat. Ada zakat, sedekah wajib. Yang tidak wajib namanya sedekah, infak. Tapi zakat adalah sedekah wajib, pengeluaran wajib yang harus dikeluarkan oleh orang mukmin. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari mereka zakat. Sedekah di sini maknanya sedekah wajib itu zakat. Karena di luar itu adalah sedekah yang sunnah. Ada zakat harta, ya. Ada zakat pendapatan, ada zakat pertanian, macam-macam banyak. Dan ini bagi seorang muslim wajib diketahui. Jadi tidak ada istilahnya awam tentang zakat, sebagaimana tidak ada istilahnya awam tentang sholat. Kenapa kita bergelar doktor, profesor, kemudian masih rela awam tentang sholat, tentang zakat? Nggak layak. Awam ini bagi mereka yang di kampung, tidak bisa baca, tulis, buta huruf, habis waktunya untuk mencari pekerjaan, menggali batu. Mereka itu awam, kita setuju. Tapi kita yang profesor, doktor, bergelar S2, S1, bisa baca, bisa mendengar, tidak ada alasan kita di hadapan Allah nanti. Kenapa nggak sholat? Oh, saya tidak tahu hukum sholat. Kenapa tidak zakat? Saya nggak ngerti zakat. Ada internet, ada TV, pengajian di sana-sini. Tidak ada alasan bagi kita yang memiliki akses informasi.
memiliki kemampuan membaca, menulis, mendengar, memahami. Bagi mereka yang di kampung, kata para ulama usul fikih, madhabul awam, madhabu muftihi. Boleh. Orang awam yang memang tidak punya kemampuan nalar, tidak bisa baca tulis, ataupun kemampuannya sangat terbatas, habis waktunya untuk satu yang primer dalam hidupnya, itulah orang awam. Madhab mereka adalah madhab muftinya. Siapa yang bisa memberikan dia pengajaran, fatwa. Tapi bagi yang sudah terpelajar, tidak elok dan tidak selayaknya. Apa alasan tidak dia dapat ketika ditanya, kenapa Anda tidak sholat? Kenapa Anda tidak berzakat? Oh, saya tidak tahu hukum zakat. Sementara dia bergelar di kemampuan-kemampuan yang lain. Kapasitas keilmuan yang lain dia bisa sampai hal-hal yang sangat detail. Zakat saja yang bisa dia pelajari dalam 1 jam, 2 jam, tidak ada alasan. Ini yang kemudian dikatakan rukun Islam. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, adalah wa suma Ramadan. Seorang mukmin yang sudah masuk ke dalam Islam ini wajib mengetahui apa itu puasa Ramadan. Zakat tadi mensucikan harta. Puasa adalah menahan diri kita. Ramadan Allah hanya wajibkan dalam setahun 30 hari, 29 hari, 1 bulan. Di setiap bulannya kita diingatkan ada puasa-puasa sunnah. Senin, Kamis, 3 hari terang bulan. Kemudian ada munasabat momen-momen. Syura, 10 Muharram, ada 9 Arafah, hari Arafah 9 Zulhijjah. Ini semua agar kebaikan itu selalu nyambung. Ada namanya salasil ta'ah, mata rantai ketaatan. Agar kita kaum muslimin senantiasa berada dalam ketaatan. Karena itu Rasulullah juga dalam hadis yang mengatakan, amal yang paling beliau suka adalah amal yang kontinu sekalipun sedikit. Yang banyak kita hanya diminta wajib dalam puasa, berpuasa bagi kita di dalam Ramadan. Tapi di luar Ramadan jangan putuskan sama sekali. Walaupun sebulan 3 kali ada namanya ayyamul bid. Kalau mau rutin sepekan 2 kali, berarti sebulan menjadi 8 kali kurang lebih. 2 kali 4 pekan 8 kali. Minimal berarti paling tidak kita menyambung ibadah Ramadan kita dengan sebulan 3 kali ayyamul bid. Islam tidak meminta kita yang berlebihan. Memang berat, terutama bagi saudara-saudara kita yang baru masuk Islam mu'alaf, puasa ini sangat berat. Tetapi insya Allah dengan niat perlahan-perlahan, latihan sehari, ya, insya Allah mendapatkan kemudahan. Yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Berhaji bagi yang mampu. Haji adalah wujud dari perintah Allah Subhanahu wa taala, al-hajju asyhurun ma'lumat wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jadi ketika kita mampu, ada kewajiban sebagai seorang muslim. Yang kelima adalah berhaji. Haji dengan segala dinamikanya, baik yang bersifat material atau yang bersifat ruhiyah, kerohanian, dapat kita rasakan. Karena itu Allah mengatakan bagi yang mampu, ya. Bagi yang tidak mampu, ada. Islam memberikan kewajiban ini tidak dalam bentuk haji karena bagi yang mampu, tetapi kita bisa meniru al-hajju laisa lil hujjaji faqat. Ibadah haji nilainya, rohanianya, spiritualitasnya bukan hanya bagi mereka yang berhaji saja. Kalau kita mampu, kita wajib berangkat. Sekalipun sekarang kita di Indonesia cukup lama menunggu, ya, ada sampai 18 tahun saya dengar di Kabupaten Bone, Sulawesi. Tapi ketika dia sudah merasa mampu, segeralah mendaftar. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang sudah mampu falya'ajjal, segeralah. Fa innahu qad maradul marid. Boleh jadi nanti akan datang sakit yang kemudian membuat dia tidak bisa berangkat. Wa ya'riduhu lahu hajah atau afah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau ada halang-halang lain yang mengganggunya. Ketika kita sudah mampu, Allah beri kita rezeki, daftar. 25 juta mendaftar awal. Berarti kita sudah meniatkan diri untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ketika ada halangan atau menembus sekian tahun Allah panggil kita, kita sudah meniatkan. Tadi sudah kita sebutkan kemarin dalam kajian yang pertama, dalam kesempatan kajian pertama, bahwa niat menjadi sangat penting bagi kita di sini. Kemudian orang tadi setelah dijawab 5 rukun Islam ini oleh Rasulullah mengatakan, qala shadaqta, benar Anda. Qala, kemudian sahabat Umar berkata, fa'ajibna lahu, kami para sahabat keheranan terhadap orang tersebut. Yas'aluhu wa yusaddiquh, bertanya tapi membenarkan. Kesannya menguji, ngetes. Apalagi yang diuji, yang ditanya oleh Rasulullah SAW. Jadi para sahabat semakin heran. Qala, kemudian orang tadi melanjutkan pertanyaan kedua, fa akhbirni anil iman, tolong informasikan kepadaku, beritahu aku apa itu iman. Qala, Rasulullah menjawab, antu'mina billah, iman kepada Allah.
Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki dengan segala sifatnya. Nama-namanya yang baik sudah Allah sebutkan, 99. Ini keyakinan kita kepada Allah. Allah ada dengan segala kemampuannya. Karena sebagian orang hanya merasa Allah ada, tapi kemudian tidak meyakini sebagai tempat ibadah. Allah dengan segala kelebihannya, kesendiriannya. Allah sebagai satu-satunya. Allah sebagai tempat kita memohon. Allah tempat kita berdoa. Kemudian penting untuk kita ingat terkait dengan iman kita kepada Allah adalah percaya bahwa Allah mengatur alam semesta dan segala isinya, penentu kebijaksanaan dan hukum-hukum yang ada di muka bumi ini. Kemudian kita kenal dengan sunnatullah, ya, sunnatullah kauniyah, aturan Allah di alam raya ini, sunnatullah syar'iyah, aturan hukum-hukum Allah dalam syariatnya. Hadirin rahimakumullah, mengenal Allah tentu dalam hal-hal yang pasti, qat'i, dan hal-hal yang wajib kita ketahui. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, hal-hal yang berkaitan dengan iman kepada Allah yang fundamental. Adapun hal-hal yang diperselisihkan para ulama, ini bukan menjadi kewajiban bagi semua kaum muslimin. Ini menjadi kewajiban kita yang telah mendalami, mempunyai nalar lebih. Ataupun orang awam, sejauh mana dia bisa menangkap. Tapi yang terpenting adalah iman, keyakinan. Kaitan itu ketika kita sudah berislam, diingatkan bahwa kita harus yakin, ya, percaya, meyakini, mendalami, penuh keyakinan. Wa malaikatihi, kepada para malaikat, dicipta dari cahaya. Ada beberapa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini menjadi hal yang perlu kita yakini. Dan mayoritas adalah hal-hal yang gaib. Karena itu iman yang pertama yang ditekankan adalah kepada yang gaib. Allah adalah gaib bagi kita, malaikat gaib bagi kita. Wa kutubihi, kitab-kitabnya, Taurat, Zabur, semuanya bagi kita yang hidup sekarang tentu saja gaib. Dan karena wahyu itu kalamullah juga gaib. Wa rusulihi, para rasulnya yang 25. Para nabi, para rasul banyak. Para nabi banyak. Tapi para rasul yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui 25. Bagi kita sekarang yang hidup zaman ini tentu terasa sekali bahwa para rasul itu gaib. Tidak kita lihat mereka, kita hanya mendengar beritanya. Tetapi dengan keimanan kita, karena itu saya ingin menekankan dalam kesempatan yang berbahagia ini, bagaimana kembali kita menumbuhkan keimanan kepada yang gaib. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan ciri pertama orang yang beriman, alladzina yu'minuna, orang yang bertakwa. Orang yang beriman dan meningkat kualitas keimanan yang berbuah ketakwaan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi keimanan kepada yang gaib merupakan ciri orang bertakwa yang pertama. Takwa sebagai buah dari keimanan. Wal yaumil akhir, hari akhirat, surga, neraka, hisab, proses-proses setelah kematian. Dalam sebuah riwayat disebutkan, idza matal insanu qamat qiyamatuhu. Jika seorang telah meninggal dunia, maka akan proses kiamatnya, ke hari akhirat. Akhiratnya telah dimulai dengan masuknya di alam kubur. Bagi kita adalah gaib. Wa nu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian yang kedua adalah percaya kepada iman kepada takdir baik dan buruknya. Ini juga bagi kita adalah hal yang gaib. Jadi intinya, hadirin rahimakumullah, menebalkan keimanan kita kepada yang gaib. Rukun iman yang 6 ini bisa kita simpulkan sebagai sesuatu yang gaib, yang hanya kita bisa dapat informasinya dari wahyu. Wahyu Al-Quran, wahyu hadis. Karena itu menjadi kewajiban kita pula untuk banyak mempelajari, mendengar, membaca, menghadiri majelis-majelis ilmu yang memberikan informasi kepada kita secara valid tentang keimanan kepada yang gaib ini. Bukan yang lain sumbernya, tidak ada lain adalah kecuali wahyu. Qala shadaqta. Orang yang bertanya tadi kemudian mengatakan, benar Anda benar. Barangkali kalau kita sekarang, kalau dalam bahasa Mario Teguh, Anda super. Para sahabat tambah heran lagi. Qala,
Kemudian orang tadi bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? Abarkan, beritahu aku. Qala, Rasulullah menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sekalipun Anda tidak melihat, tapi yakin Allah melihat Anda. Inilah ihsan. Sering kita terjemahkan pada saat ini adalah profesional. Ada yang mengawasi atau tidak, tapi kita tetap dalam performa terbaik. Inilah ihsan profesional. Dalam hal ibadah sampai dalam hal keduniaan, kita bisa lihat tingkatan-tingkat ini atau gambaran tentang dasar-dasar beragama dalam diri kita, dalam agama kita, Islam, iman dan ihsan terangkum jelas juga dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Ketika orang Arab gunung mengatakan, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab gunung berkata, ya Rasulullah, kami sudah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan Muhammad, kalian belum beriman, baru saja berislam. Inilah peringkat pertama. Berislam. Sudah mengucapkan syahadat, masuk di dalam Islam, menunaikan hal-hal zahir dalam Islam. Walakin qulu aslamna. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, qul ya ibadilladzina amanu. Ya. Kemudian katakan hamba-hambaku yang beriman. Taqu, ya, qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Bertakwalah kepada Tuhan kalian. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Kemudian bagi orang yang berihsan, berbuat baik, profesional di dunia ini adalah kebaikan. Jadi dari hadis ini, kemudian para ulama menyimpulkan, di atas Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Sulamul Ubudiyah, mata tangga-tangga penghambaan, bahwa tangga penghambaan kita kepada Allah adalah tugas kita sebagai hamba menjadi hamba, mengabdi kepada Allah. Karena itu Rasulullah dipanggil Allah ketika Isra Mi'raj dengan panggilan kesayangan, Subhanalladzi asra bi'abdih. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad di waktu malam Isra bi'abdih, dengan menggunakan panggilan saya itu ubudiyah, hamba. Hadirin rahimakumullah, Islam tangga pertama, kemudian iman, kemudian taqwa, kemudian ihsan. Dalam kajian tauhid juga disebutkan, ketika Islam dan iman dipisah, berarti tadi Islam adalah perbuatan-perbuatan yang nampak, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian iman adalah keyakinan yang ada dalam jiwa, dalam diri, dalam hati yang tidak terlihat, apalagi pada hal-hal yang gaib tadi. Tetapi ketika disebutkan bersamaan, wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin, nah, itu maksudnya adalah tadi terpisah. Islam adalah hal-hal zahir, iman adalah hal-hal yang tidak terlihat. Tetapi ketika disebutkan secara terpisah, kita kaum mukminin, kemudian berhenti, maksudnya juga muslimin. Atau kita kaum muslimin, maksudnya juga mukmin. Karena tidak mungkin Islam orang yang melakukan sholat, mengucapkan syahadat tapi tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya malaikat, tidak percaya kepada Allah, malaikat, Rasul dan hari akhir. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalimat Islam dan iman ini kalau bergabung memiliki makna masing-masing tadi, antara yang nampak dan yang tersembunyi. Dan jika terpisah, disebutkan salah satunya, tidak bisa dipisahkan, dia memiliki makna yang terkait. Kemudian orang tadi mengajukan pertanyaan terakhir, fa akhbirni anis sa'ah. Informasikan kepadaku wahai Muhammad tentang kiamat. Qala, Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengerti, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Qala, orang tadi bertanya kembali, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, tolong beritahu kepada aku tentang tanda-tandanya saja. Qala, Rasulullah menjawab, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan majikannya, tuannya. Ini tanda pertama. Ya. Seorang budak melahirkan majikannya. Yang kedua, antara hufat al-alata ri'a'an nas ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Antara hufat, engkau akan lihat orang-orang yang tidak beralas kaki, nyeker, bukan nyekermen ya, jadi nyekermen. Al-urat, telanjang, tidak berpakaian. Al-alah, tidak mampu. Ri'a asya',
biasa mengembala kambing, artinya orang yang tidak mampu, nyeker, pakaian seadanya, tidak cukup, kerjaannya mengembala kambing, tapi tiba-tiba dikasih rezeki, yang dipikirkan adalah pembangunan fisik, ya tatawaluna fil bunyan. Yang kemudian yang dipikirkan adalah pembangunan fisik, bermegah-megahan dalam bangunan. Qala, kemudian Umar berkata, thumman talaqa, kemudian orang yang bertanya tadi selesai pertanyaan yang 4 ini kemudian pergi. Falabithtu maliyan, kata Umar, aku masih tinggal sebentar, tidak ikut juga pergi. Thumma qala li, kemudian Rasulullah bertanya kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah Anda siapa yang bertanya tadi? Qala, qultu, Umar berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Ini boleh kita mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam ketika Rasulullah masih wafat, masih hidup. Ketika Rasulullah sudah wafat tidak ada, kita mengatakan Allah wa a'lam cukup. Rasulullah sudah selesai tugas beliau, al-yawma akmaltu lakum dinakum, sudah selesai. Jadi hal-hal yang sekarang tidak bisa kita katakan Rasulullah lebih tahu. Tapi ketika beliau masih hidup dengan wahyu, insya Allah beliau lebih tahu juga. Tetapi ketika sudah Rasulullah wafat, wahyu terputus, kita cukup mengatakan Allahu a'lam. Qala, kemudian Nabi menjawab, fa innahu Jibril, tadi adalah Jibril yang datang kepada kalian, atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, mengajarkan pokok-pokok intisari dari agama ini. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang cukup panjang ini mengajarkan kepada kita tentang pokok-pokok dalam agama kita. Hadirin rahimakumullah, sebagai akhir dari penjelasan hadis ini, kita simpulkan bahwa usuluddin, hal-hal pokok dalam agama kita adalah 4 hal ini. Yang pertama, Islam, rukun Islam yang 5. Kemudian rukun iman yang 6. Kemudian yaitu ihsan, melakukan Islam dan keimanan kita ini secara profesional, secara baik. Kemudian kita akan menghadap Allah di hari akhir. Intinya apa hidup kita? Ya ini, Islam ini kita penuhi. Inilah usuluddin, hal-hal yang mendasar dalam agama kita. Saya kemudian kurang setuju kalau dikatakan bahwa sholat itu cabang. Rincian hukum-hukum sholat adalah cabang, tapi sholat itu sendiri adalah awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah, yang pertama kali dihisab. Jadi seluruh rukun Islam adalah usul. Bukan hanya tentang Allah, bukan hanya tentang syahadat, tapi semua rukun Islam adalah usul. Begitu pula semua rukun iman. Hal-hal yang mendasar yang harus kita ketahui. Dan kita lakukan keislaman kita, keimanan kita secara profesional. Mudah-mudahan kita menghadap Allah dengan Allah ridho kepada kita dan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Qulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.